Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Al-badru alaina faktafat minhul buduru mislahu husni qamara aina kabtu ya wajah suduri. Ya Allah Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta samsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta isi wa qali, anta misbahu sururi. Ya Allah Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. ya Habibi ya Muhammad, ya alusal hafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Ya Allah Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin Ustaz ya. Alhamdulillah. Bisa di rumah yang pastinya untuk hari ini kembali saya Ical hadir di program Ustaz Gaul yang pastinya sponsor kita baik. Salam kerja dulu. Legenda Nusantara. Dan alhamdulillah juga pemirsa rumah kita sekarang ini berada di daerah apa nih? Ustaz? Gua Lestari. Berarti masuk dari kota gua ya. Gua.
Dan insyaallah kita nanti akan berikan tausiah kepada ibu-ibu. Ya, ini majelis taklim apa bu namanya? Tidak kompak tu dulu, pelan-pelan, slow ya. Majelis taklim apa? Terus Ustaz. Ya, itu tahu. Apa Ustaz? Nur Yasin. Nur Yasin. Nur Yasin gua tepuk tangan. Ini tadi jawab dan salawat. Ibu cantik sekali kawan. Assalamualaikum bismillah. Memang itu tidak ada di dalam ibu. Oh sana. Ada berapa yang tidak ada hilang? Apa itu? Apa? Ini ibu. Apa itu mencari? Tapi cantik, cantik, masalah cantik. Kan cari. Ibu, ibu, ibu. Nah nanti juga ya, tausiah perhatikan lebih baik. Nah temanya apa? Karena ada kesempatan tak untuk bertanya. Jadi nanti karena dua penanya kita kasih ada dari Sarung Gajah Legenda. Masyaallah. Nah, yang pastinya juga buat pemirsa di rumah, ibu Majelis Taklim Nur Yasin, kita ingatkan sebelum kita mulai tausiah dari Pak Ustaz, jangan lupa untuk kunjungi website dari Sarung Gajah dulu di www.gajahdulu.com. Atau ibu-ibu bisa follow Instagram dan Facebooknya di @gajahdulu_id. Nah karena sekarang Gajah Dulu ini bu banyak yang jual. Ada dari sarung, pertama itu adalah memang sarung. Ya. Terus ada baju koko, yang pakai Pak Ustaz dan saya baju koko. Ada kupiah, ada mukena, ada pasmina, lengkap nih. Pokoknya apa tidak ada boleh, bukan suami. Kurta, yang itu saja boleh ada semua. Jadi silakan boleh di Instagram dan Facebooknya Budi. Oke bu? Sudah ada tahu temanya hari ini apa? Belum. Oh belum ya, oh itu belum sampaikan. Belum. Tahu namanya bu? Belum. Kita tahu. Kalau kita tahu berarti kita sandro. Kan? Ya itu bu. Kamu belum dikasih tahu atau memang nih? Iya betul. Nah pastinya pemirsa dua penasaran juga. Nah Ustaz hari ini kira-kira temanya apa Ustaz? Apa kira-kira? Saya juga belum tahu ya sampai sandro. Ya, temanya perkara yang harus kita tinggalkan jika kita menginginkan keselamatan di akhirat. Ya. Perkara yang harus kita tinggalkan, ya perkara yang harus kita tinggalkan jika ingin mengharapkan keselamatan di akhirat. Jadi perkara-perkara apa? Sebelah sini dulu, dari sini. Nah, ibu sebelah sini apa? Bagus di sini. Akhiratnya yang paling besar. Perkara-perkara akhirat. Ya. Bukan ujung. Kompas. Nah, tengah. Apa temanya ibu? Ya, ibu kasih. Yang pertama yang akhirat. Sebelah sini bu. Ibu. Ya. Masya Allah, itu paling kompat paling tenang. Tapi ada salah satu di antaranya yang bingung. Iya, ada tuh punya juga begini karena tadi baru apa saya? Oh ya, yang mau yang penting teman-teman lain semua yang lain. Oke ya, perkara untuk Masya Allah. Oke, nah biar tanpa berlama-lama langsung saja kita pada Ustaz, silahkan untuk tausiah kita untuk hari ini. Iya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده
Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala hadha an-nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu Majelis Taklim Nur Yasin Goa Lestari Kabupaten Goa yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seluruh pemirsa Fajar TV dimanapun berada, semoga senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang sehat makin disehatkan. Amin. Yang sakit insya Allah diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang masih banyak utang dan cicilannya mudah-mudahan cepat dilunasi. Amin. Besar-besar Ibu. Besar-besar kalau amin ini. Ternyata permasalahan ibu-ibu Majelis Taklim Nur Yasin terletak pada utang dan cicilannya. Iya, karena pasti bilang diberikan kesehatan. Amin. Diberikan kesembuhan. Amin. Dilunaskan utangnya. Amin. Ya, keren. Amin ya Bu ya, Masya Allah ya. Iya. Caranya begitu Jibul Ustaz, dari kita Jibul Ustaz. Masya Allah ibu-ibu Majelis Taklim Nur Yasin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Amin. Ya, Nur Yasin ini berarti cahaya Yasin ya, surah Yasin. Mungkin begitu maksudnya deh. Iya. Cahaya surah Yasin. Ya, surah Yasin. Seperti jilbabnya ibu-ibu, cahaya warnanya Nur Yasin. Biru-biru menggelegar. Biru-biru napi menyala Nur Yasin. Iya, menyala Nur Yasin. Menyala luar biasa. Bukan di pembagian caleg kemarin. Nah, jadi bukannya kumpul-kumpul ya, ya. Biasanya kan begitu ada. Saya kemarin ada tuh, ini enggak. Aman. Ada bahasa ini, ketawa. Kenapa itu Pak Ustaz? Nggak tahu kira-kira ada apa kini. Tapi di sini tidak ada ya Bu ya. Ini semua dibeli ya sama-sama ya. Nah makanya nanti dan kalian jangan lupa beli pakai sarung gajah dulu punya. Pasmina keren. Ya Bu ya. Oke. Lebih keren lagi kalau pasminanya seragam gajah duduk. Iya. Berarti gajahnya duduk. Gajah pasminanya. Baik. Ya tadi alhamdulillah sudah diawali dengan salawat. Salawatnya itu terdapat dalam kitab Barazanji yang disebut dengan Mahallul Qiyam. Ya, sebaiknya sebenarnya ketika kita membaca Mahallul Qiyam, qiyam kan itu berdiri. Ya, qiyamul lail berarti berdiri untuk melaksanakan sholat malam. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sholawatullah alaika. Sallallahu alaihi wasallam. Oh iya, jadi saya biasanya juga lepas begitu. Ya lah, berdiri ya kan. Ketika Barazanji kan, betul-betul. Misalnya akikah, anaknya mau menikah, mapaci, ya masuk rumah, lalu kemudian tiba saatnya Mahallul Qiyam, maka di saat itu kita berdiri. Kenapa berdiri? Itu kita merasakan seakan-akan itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hadir. Makanya ketika Mahallul Qiyam terkadang itu kita menangis, meneteskan air mata. Ya, rindu ketemu Rasul, rindu berjumpa Rasul. Rindu. Saya kasih ki umroh, tapi mendaftar ki dulu. Iya, saya kasih ki umroh dalam bentuk brosur dulu. Brosur dulu. Iya. Ya, baik kita masuk pada tema. Yes, ya. Tadi temanya apa Ibu? Dia lupa. Ya. Iya. Ada yang bilang hal, ada perkara-perkara, ada hal, ada dari kita, perkara-perkara yang harus ditinggalkan, ya, agar ingin selamat di akhirat.
Bukan cuma ya. Betul sekali strategi. Kalau di sebelah sini memang akhiratnya besar. Kalau di sini perkarana. Kalau di sini ya harus bayar sana. Ya. Tapi bagus kalau misalnya bagian sini akhiratnya besar, jelas berarti dia masih ingat kehidupan akhirat. Masya Allah. Kudela ke bu, mengerti mami ke sebentar. Iya. Ketiga hitam Pak Bosar akhirnya 1 2 saya mesti pesan ini sebagian yang ini. Iya. Dan ternyata perkara ini kalau kita lakukan, kalau kita kerjakan, maka insya Allah bukan hanya menyelamatkan kita di akhirat, tapi menyelamatkan kita di dunia. Apa itu? Yang pertama, menahan amarah. Susah. Menahan amarah. Iya. Jangankan menahan amarah, menahan makan saja nggak susah. Ini yang bilang. Kita belum pilih mulai caman. Pasti. Makasih. Iya. Ini ibu menahan amarah. Ada yang bisa tanam amarah ibu? Ada kira-kira. Bisa beda. Iya. Yang paling rawan ini ibu-ibu ya. Ibu-ibu, mohon maaf, bukan berarti kita terlalu menyampingkan ibu-ibu, artinya terlalu kita klaim bahwa ibu-ibu ternyata memang ya iya. Bahkan kan dalam riwayat bahwa nanti yang paling banyak masuk di neraka itu adalah perempuan, kecuali majelis taklim Nur Yasin. Amin. Ada yang bersantai pulang. Tapi ini bukan hadis ibu ya, jangan sampai nanti sebentar dipotong lalu kemudian diviralkan lagi. Ya, Bu, menahan amarah. Apalagi ibu-ibu kan biasa kalau kita mendengarkan gosip-gosip, ya belum tentu kebenarannya, lantas kemudian kita cepat emosi cepat. Ya. Kalau kita menahan amarah ibu, maka kita akan dapatkan bukan hanya kebaikan keselamatan di akhirat, tapi kita mendapatkan juga keselamatan di dunia. Ya, kalau kita mampu menahan amarah di saat kita marah, maka disebutkan di dalam satu riwayat, la taqdar, ya, jangan kamu marah, ya, walakal jannah. Ya. Orang yang menahan marahnya itu, maka insya Allah akan mendapatkan surga. Ya. Ini luar biasa, ya. Menahan amarah. Lalu kemudian di dalam riwayat lain disebutkan, ya, tidaklah dikatakan seseorang itu kuat bergulat, ya. Ya, tidaklah dikatakan seseorang itu kuat dalam artian dia kuat itu menang dalam bergulat, maksudnya seperti itu. Oh, ya, kekuatannya. Iya, kekuatannya. Tetapi orang yang kuat yang dimaksudkan adalah mereka yang mampu menahan amarahnya ketika ada yang memancingnya untuk marah. Maka biasa itu anak-anak kadang-kadang mana di hujan, itu juga biasa emosi ibu dia. Iya. Jangan biar aja. Hai mimpi aja. Jangan sih, saja susah bu ya. Dari begitu sih bu ya. Aman ya. Jadi kalau ada mandi-mandi hujan silakan. Ya nak ya silakan. Anak biasa kayak begitu. Jangan ya deh, jangan ya deh. Jadi kita hindari membuat marah seseorang dan kita menghindari untuk marah. Inilah sifat yang pertama, perkara yang pertama. Ketika kita melakukan ini, insya Allah akan memberikan keselamatan di dunia dan di akhirat kelak, insya Allah. Amin. Ya Rabbal. Ya, ada juga biasa itu yang bikin marah-marah. Ada apa itu? Ya, tetangganya. Iya. Ya, tapi tidak tetangga di sini. Nah, ada sini orang baik semua sini, Pak Ustaz. Jadi baik semua. Dan ternyata bukan ikan kering yang bikin naik darah tinggi, menyebabkan kita marah-marah, bukan. Bukan. Apa itu? Tempe. Tempe kalau dimakan berkali-kali, terus pasti emosi tuh marah. Ini bisa deh. Ini bisa deh. Apa suami tadi pada emosi lah itu. Ini terus. Hari sana tadi marah sering jangan tempe yang kasih makan. Ada coba gitu. Iya, tapi tidak tahu di sini. Ada. Di sini ganti-ganti, ini hari tempe goreng, besok tempe bacem. Pokoknya di sini tidak jauh beda dengan yang di sana.
Baik ibu-ibu, kemudian yang kedua, ya, perkara yang ketika kita melakukan perkara ini, mengamalkan perkara ini, insya Allah kita akan diberikan keselamatan di hari kemudian kelak. Yang kedua adalah setelah yang mau lewat ini. Ah, ya masalah. Ya. Ibu. Yeay. Ibu. Yeay. Ibu, bu. Yeay. Asik. Nah, tadi ya. Tadi tasianya ya, sudah. Yang pertama apa, Bu? Menahan amarah. Pertama apa, Bu? Menahan amarah. Kita ini juga. Ya, pertama. Menahan amarah. Saya tidak marah jadi. Ya, Bu ya. Tapi kita akan dulu ya. Selanjutnya apa lagi? Pemirsa semua juga penasaran. Kita beri iklan dulu ya. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di program Ustaz Gaul bersama Sarung Gajah Duduk, Legenda Nusantara. Pemirsa, kembali lagi di program Ustaz Gaul bersama Sarung Gajah Duduk, Legenda Nusantara. Dan alhamdulillah kita masih bersama Ibu Maji Stalin dari ini mantap semangat. Ini Nur Yasin, Luar biasa. cahaya Yasin, menyinari, menyala. Nur Yasin menyala jilbabnya, menyala bajunya, menyala juga semangatnya juga menyala juga bosaraknya, menyala dari lembut-lembutnya. Kenapa yang di belakang tidak dapat? Kadang kameramen khusus. Paling ini paling banyak makannya loh, Bu. Biasanya kalau belum mulai kamera yang pertama dia itu yang paling jago makan. Ibu. 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 Bu. Kenapa Sarung Gajah Duduk serta Pemirsa Rumah ya dikatakan legenda Nusantara? Ada yang tahu? Nah, jadi saya jelaskan. Karena Sarung Gajah Duduk ini sarung yang terlama. Nah, karena dimulai dari tahun 1970. Ya. Dan alhamdulillah lagi ya, untuk pabriknya sendiri ini masih ada di Indonesia. Mau tahu di mana? Ini di daerah Pekalongan. Ya, atau di Jawa? Jawa Timur. Kereta Jawa Tengah, Jawa Timur, Surabaya. Nih ya. Jadi kalau mau ibu Majesari berkunjung boleh ke pabrik, atau ada yang mau pesan barang-barang dari Sarung Gajah Duduk, mungkin kita nanti lihat di Instagram dan Facebooknya. Ada yang kita suka atau mau order sarung, boleh dengan harga pabrik bisa hubungi saya. Ya Bu ya, nanti kalau ada yang mau beli boleh silakan. Kemarin banyak Majesari pesan sarung banyak dengan harga yang luar biasa. Nanti saya kasih harga spesial, harga pabrik. Bu ya, oke Bu. Ibu. Yang di belakang Ibu. Iya. Nah, yang tadi apa tema kita? Yang pertama itu temanya. Langkah-langkah tadi perkara langkah-langkah tadi hal-hal perkara. Yang lupa ya. Temanya apa? Ya, pokoknya itu akhirat nama dokter. Ya, perkara-perkara yang harus dihindari hingga apa? Ya, biasa-biasa jangan panjang-panjang begini tadi. Ya, yang perlu kadang-kadang hal-hal langkah-langkah sering pada perkara-perkara. Ya, begitu saja nanti PDP-nya tadi. Yang pertama apa? Yang kedua? Oh, belum. Ayo itu pemirsa semua, tanpa lupa silakan lanjut. Iya, terima kasih.
Yang pertama tadi menahan Amarah. Kemudian yang kedua, tinggalkan perkara tipu daya dunia dan sesuatu yang haram. Ini apa minta sekali ya? Terlalu ya, artinya apa itu? Bukan berarti kita tidak mencari dunia. Artinya dunia ini juga tempat untuk dimana kita berbuat amal Baik, betul Ustaz. Artinya meninggalkan tipu daya dunia. Apa saja itu tipu daya dunia? Mohon maaf ya. Yang pertama, mohon maaf Ibu. Mohon maaf ya. Tapi sekali bilangin ya Ustaz, bukan enggak? Kalau sekali bilangin saya jadi gajah duduk. Yang pertama tipu daya dunia itu adalah perempuan. Perempuan. Tuh, pelakor juga main. Cantika. Ya. Ini harus bilangin cari dia. Ya, ini tipu daya. Ya. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran tentang perempuan. Misalnya, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Ya, telah ditanamkan itu rasa indah pandang terhadap perempuan. Tipu daya dunia. Ya. Kemudian apa itu? Ya, termasuk keturunan, termasuk harta. Di dalam surah Al-Kahfi, surah keberapa surah Al-Kahfi? Surah ke-18. Ya. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Mal, harta, ya. Al-mal wal banuna, anak-anak itu sesungguhnya perhiasan dunia. Ya, tipu daya dunia. Dan kadang-kala harta ini akan menjadi musuh kita. Ya, istri itu kadang-kala menjadi musuh, suami juga menjadi musuh, anak-anak juga terkadang menjadi musuh. Sesungguhnya itu semua adalah tipu daya manusia, ya, tipu daya dunia. Ya, mohon maaf, saya biasa lihat di satu video di YouTube. Dunia ini digambarkan seperti mohon maaf ya, seekor monyet yang mengambil makanan, tetapi di dalam lubang tersebut ada begitu banyak semut, dan ketika dia digigitnya dia masih mempertahankan itu. Ya, makanan itu dia tidak mau keluar. Padahal sesungguhnya itu merupakan tipu daya buat dia. Ya, dia terus mau menggenggam mengambilnya, padahal sementara maut dekat kepadanya, seperti itu. Ya, dan terkadang yang ini Ibu terkait dengan tipu daya dunia dan sesuatu yang haram. Ibu, harta itu harus sumbernya yang halal. Ya, Ibu kalau dikasih sama suaminya tiba-tiba dikasih, ya tanyakan, ini sumbernya dari mana? Ya. Karena kamu mau tahu? Apa yang tahu Ustaz? Ya, sampaikan bahwa harus saya tahu. Kenapa? Karena jangan sampai kita berikan sesuatu hal yang tidak baik, ya, untuk keluarga kita. Oh gitu Ustaz. Kalau pada bilang sana mau kok alimi. Ya. Jadi tapi tanyakan dengan cara yang baik. Ya. Iya, contoh kita kata ini Mas. Jangan sih Pak. Jangan. Tapi kalau dulu ya, kalau zaman sekarang dikasih, alhamdulillah. Iya. Ada saya buat skincare, masuk lagi. Ibu, ya. Iya. Dan persaingan baik ya Pak Ustaz. Ya. Dan salah satu faktor rumah tangga itu biasanya panas di dalamnya. Salah satunya itu Ibu. Ya. Tipu daya dunia, ia ingin meraih dunia, yang ingin meraih harta, tetapi karena lupa, maka dengan segala macam cara ia lakukan. Apalagi sekarang judi online dan lagi banyak seperti itu. Banyak tawaran-tawaran. Ya. Jadi memang harus yang jelas. Ya. Tanya pelan-pelan ya, tapi gimana ini uang kita dapat sayangnya? Ya. Ini bang ide. Tapi kan? Ngapa alin Jadi pelan-pelan bertanya. Ya. Pasti
happy. Cium tangan. Langsung kasoso kayak gini. Ya. Jadi harus ini Bu ya, harus kita hindari ya, hindari perkara-perkara yang mungkin kita anggap sesuatu hal yang haram seperti itu. Karena di dalam Al-Quran juga kita diperintahkan untuk makan makanan yang baik lagi halal. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makanlah wahai manusia, berarti seluruh manusia, bukan hanya yang muslim saja, tapi seluruh manusia itu diperintahkan untuk makan yang halal lagi baik. Ya, contoh misalnya sesuatu hal yang halal itu kan kalau kita pergi di tempat belanja, tentunya kan kita mengharapkan yang baik dengan melihat expired. Karena yang halal itu belum tentu baik, yang baik belum tentu halal. Ya, seperti itu. Kalau kita paham agama, paham Al-Quran, insya Allah kehidupan ini akan menjadi tenang dan membawa kita kepada keselamatan di dunia dan di akhirat. Amin. Kemudian yang ketiga tadi amarah, kedua menghindarkan yang kedua apa? Tipu daya dunia. Dan sesuatu yang haram kita tinggalkan. Ya. Tipu daya dunia dan sesuatu yang haram. Ya. Yang kayak begitu ya? Kemudian yang ketiga ya. Biasa. Ya, yang ketiga adalah jauhi sifat sombong. Wah, ini yang ada ini. Ini. Kenapa Ustaz? Kenapa? Sabar, dijelaskan dulu Ibu ya. Kenapa Ustaz? Kenapa? Karena sombong ini, sifat sombong ini pakaiannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang berhak memiliki kesombongan itu al-kibra, ya. Al-kibriya itu adalah Allah, sombong. Makanya dalam Asmaul Husna kalau tidak salah ada mutakabbir ya. Ya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Qudus, ya Salam, ya Muhammad, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir. Ya, sifatnya Allah, Asmaul Husna-nya Allah, nama-namanya Allah itu salah satunya adalah itu. Sifat sombong? Ya, sombong. Jadi tidak boleh dimiliki manusia sifat sombong. Apa yang makin sombongkan? Apa makin sombongkan? Itu pakaian, jadi jadi emas lah, jam tangan lah, berlian. Iya. Padahal itu semua kembali di poin kedua. Apa itu? Tipu daya. Jadi sebentar ibu-ibu yang pakai emas, sebentar ibu-ibu yang pakai emas turun di saya. Sudah jadi. Ya. Sifat sombong ini ibu sangat-sangat bahaya sekali, dan Allah tidak akan memandang hambanya itu di hari kemudian kelak ketika ada kesombongan dalam dirinya meskipun sebiji seperti sebiji sawi. Dibuahkan. Kan biasa ibu kayak gitu, pos satu semua maaf ya biar beranda udah sini ya. Itu baru beranda itu buka dengan pakai ini. Atau biasa itu baju kemarin nak pakai kalau tu, maksudnya baju kemarin itu nak pakai padahal sebenarnya dua baju nak begitu. Bagaimana? Tak boleh buat jadi jangan belum tentu baju kemarin nak pakai baju satu dua baju nak begitu. Iya. Apa yang mau disombongkan? Padahal kita ini mohon maaf kita ini ibu dalam diri tidak jauh dari kotoran. TAI, mohon maaf, nanti dipotong saja di cut ya. Iya, coba makin bangun tidur di sini, turun di sini, sampai di sini, ada di sini saya malam, ada lagi, turun sampai sini. Jadi saya bisa sombongkan saja. Iya. Apa? Nada. Ya.
Ya, ke sini apa namanya? Nonton lewat namanya. Iya, turun ke bawah lagi. Macam-macam lah ya, ya. Macam-macam TAI lah ya. Ya, jadi apa yang mau disombongkan? Apa? Ternyata manusia itu sombong itu terkait dengan dunia itu sendiri. Apa? Harta. Sombong karena harta. Berbeda itu ibu, tabek mohon maaf, berbeda itu ibu ketika kita naik motor dengan naik mobil. Berbeda itu gayanya, geraknya ketika naik sepeda dengan naik motor. Kalau naik sepeda itu dong. Baju lusuh, baju kaos partai. Naik motor, naik motor, jaket-jaket. Naik mobil. Datang lagi tetangga ada yang tidak mampu, kita ada mobil yang luar biasa, di kelas itu tetangga itu sampai 14 kali. Ngek, lahan dong aku. Saya kerja. Marah dari itu. Si pertama marah tadi. Jangan marah. Saya memang biasa tuh begitu. Tetangga tadi, Bu ya, di tetangga tuh begitu. Mana mau bisa diluar, saya pintar, masih naik racun dia. Ya, Ya. Jadi berbeda, sangat berbeda ya, sangat berbeda ketika seseorang memiliki sesuatu yang ia banggakan dengan tidak. Itu apanya? Itu gayanya, geraknya. Itu kalau mobil ibu punya mobil baru, biar tidak mau kasih punya personnya, bukan personnya, kasih punya. Iya, ada bisa jadi dengan itu mobil ganti. Iya, 5 meter tidak dari mobilnya. Iya. Ibu, berbeda itu kita pakai emas dengan tidak. Berbeda. Kalau jangan. Tapi kalau berat-berat bisa. Beda ibu ya. Suka gitu ya, berat kawan senang suka gitu. Ya, jadi apa yang mau disombongkan itu kembali kepada diri kita, bahwa kita nanti ini akan kembali kepada Allah, kembali dalam keadaan sebagaimana ketika kita lahir, kita keluar tidak membawa apa-apa. Jadi adakah anak bayi yang langsung pakai jam tangan mewah? Tidak ada. Ada anak bayi langsung pakai baju mewah? Tidak ada. Ya, maka kita kembali seperti itu, kembalinya kita seperti kita waktu lahir. Insya Allah, mudah-mudahan kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang ridho dan diridhoi. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, saya kira ini saja. Ya, sebenarnya ada beberapa, tapi karena waktu, maka Insya Allah kita buka dengan sesi tanya jawab setelah yang satu. Karena dia kan ibu bahasa rasa. Iya. Saya pemirsa di rumah. Bu. Iya. Ibu. Iya. Ibu. Jadi sebentar sesi berikutnya, segmen berikutnya, ibu-ibu boleh ada kesempatan bertanya 2 orang, ya. Nanti siapa boleh, nanti yang mau bertanya boleh, tapi jangan lupa terkait dengan temanya. Dek, jangan curhat tentang suami kita atau siapa, jangan. Sudah dikasih itu aja ya, Dek. Oke, Bu? Ibu? Terpesan ini. Kita beri iklan dulu ya, jadi bisa lupa kita beri iklan dulu, jadi jangan kemana-mana. Tetap di program kita sekali bersama Sarjana dulu. Legenda Nusantara. Kembali lagi di program Satkal bersama Sarjana dulu Legenda Nusantara. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih bersama Ibu Maji saya dari ada tanggal begini weh. Karena mau cantik boleh, tidak masalah. Bu. Bu.
Nah, sekarang segmen kita kasih kesempatan ibu bertanya. Tapi sebelum bertanya, aku ingatkan kembali ya. Jangan lupa untuk kunjungi website dari Sarung Gajah Duduk di www.gajahDuduk.com atau bisa follow Instagram dan Facebooknya di @gajahduduk_id ya. Kenapa saya bilang? Karena biar dapat informasi terbaru dari produk-produk terbaru dari Sarung Gajah Duduk ya. Nah, kenapa saya bilang produk terbaru? Karena di depan sini ini adalah produk terbaru dari Sarung Gajah Duduk. Ini sarung otentik ya. Jadi nanti kalau mau beli sarung Gajah Duduk yang ada tulisan Arab. Nih. Di bawahnya itu ada tulisan tulisan ya. Kenapa ada tulisan Arabnya? Karena dia lebih otentik ibu ya. Mau lagi modelnya. Nah. Dan dulu kan kotak ji, tahu kotak-kotak ji. Ini yang saya pakai, yang baru saya pakai. Ini yang ini, ya. Ini otentik. Nah, ini cantik ini sekarang ya. Harganya kalau di luar mahal, tapi kalau saya lebih murah. Jadi pokoknya harga pabrik aman, ya. Yang mau pesan boleh. Jadi jangan lupa untuk beli sarung gajah dulu yang ada tulisan Arab. Ayo kompak. Yang ada tulisan dulu maksud saya. Sakit apa? Nah, kita kasih kesempatan untuk ibu-ibu yang mau bertanya dari Majelis Taklim Nur Yasin. Coba angkat tangan dulu, angkat tangan boleh? Ayo ibu dulu, ya ibu barisan. Ibu tua dulu, ibu tua. Boleh, sini ibu. Yang makan dulu. Makan sendiri. Tadi ibu, perkenalkan nama tak, tinggal di mana, Majelis Taklim mana, terus berapa suami tak? Anak tak masuk ke sini. Sini aja sini ya. Oke. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haja Andi Sudarmi. Iya. Sudah menikah. Alhamdulillah. Punya anak 3, punya cucu 7. Oh cucu. Ini saya baru 17 tahun. Suami? Tinggal di Suami dia? Suami Satu. Nah. Tinggal di mana ibu? Tinggal di BTN Golestari. Oh lihat sini. Oh sekarang sini. Nah, Bu Haji, pertanyaannya langsung ke Pak Ustaz sekarang. Sini Bu Haji, takut lagi nama aku. Sayang. Ya. Terima kasih. Yang saya mau tanyakan tadi yaitu mengenai kebetulan saya itu tadinya petugas kesehatan yang sering di lapangan ya. Tapi sekarang sudah pensiun Ustaz. Nah, kalian cucu tuh. Dulunya itu Ustaz, kalau saya turun di lapangan, ada suatu daerah di gua ini kita sudah tahu bahwa di situ itu daerah rawan dan banyak pencurinya. Nah kalau dia lihat lewat itu petugas kesehatan, dia lihat sebentar itu kalau ada tenda, kita ada tenda di depan. Kalau kita pulang, pasti kita Ustaz disuruh singgah makan. Tapi dengan teman-teman, aduh gimana caranya? Kita sudah tahu Ustaz, biasanya tidak lihat itu ada lihat ada potong misalnya sapi, tapi berkarung-karung itu sapinya Ustaz. Hanya lagi nanti, oh ya mungkin intinya. Ya. Tapi alasan saya itu Ustaz, alasan saya tidak makan daging. Nah, oh ya bisa. Jadi saya cuma makan telur atau ikan. Ya. Tapi ada yang mengatakan Ustaz itu tidak apa-apa karena ini artinya dalam tugas ya gitulah. Jadi intinya adalah gini, saya ingin dapat menangkap Ibu Haji, saksikan betul. Bagaimana sebenarnya Ustaz menghindari makanan yang sudah ditahu oleh haram, ini menghindarinya biar untuk tidak
merusak silaturahmi kepada semua orang. Betul. Iya, masalah. Yang itu saja. Iya. Masalah. Makasih banyak Ibu Haji. Komitmenku kita di serta. Iya. Proses ada Ibu. Kami serta. Sini Ibu Haji. Ya, mana kamera Ibu Haji? Masalah. Iya. Ibu Haji dapat salam terutama buat Ibu Ketua. Iya, Ibu Ketua. Ibu Ketua. Terima kasih. Iya. Sal begitu. Nanti lalu, tenang ya gitu. Yang kedua boleh silakan. Yang kedua, saya silakan. Saya kedua. Ya, boleh kenalkan nama dengan Ibu Haji ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Haji Narni Artiawati dari Majelis Taklim Nur Yasin Golestari. Masalah. Tidak Ibu ini Ibu petugas kesehatan, Bu ini. Saya seorang nenek 2 orang. Oh nenek. Dua orang cucu. Kenapa nggak 18 tahun ya? 3 orang anak. Masya Allah. Alhamdulillah, dan alhamdulillah kami bersyukur di majelis taklim kami ini ada gajah duduk dan Iya. kami ini dan enggak kalau itu kalau itu aman Ji. Nggak bisa kemarin yang kaya gue dong kan baru ini tadi bilang gajah duduk taruh gajah duduk Bu ya. dari dulu kami pakai. Betul, luar biasa. 2 juta rupiah dari suaminya Mo. Yang pertanyaan saya, Iya. Ustaz, bagaimana cara kami kita ibu-ibu majelis taklim menghadapi rasa amarah yang berlebihan dan rasa sombong supaya tidak ada saling membenci di antara kita. Karena biasanya kalau kita sudah marah, kita sudah tidak bendung kata-kata. Jadi yang saya tanyakan, apa trik-trik kita supaya persahabatan kita selalu sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ingin menangis jadi. Ya itu sabun Ibu, masalah. Tepuk tangan dulu Ibu. Masalah. Nah, jadi tadi pertama adalah bagaimana cara menghindari yang sabar. Nanti kalau mau saran boleh tinggal calling kasih harga. Jadi tadi pertanyaannya pertama ya pemirsa di rumah, bagaimana cara menghindari makanan yang kita sudah tahu haram untuk menjaga perasaan orang yang mengundang. Kedua, ibu, yuk terus sering. Nah dia memang marah, emosi. Itu model dari kita sih. Sombong gitu saja. Kira-kira bagaimana caranya? Apa saya silakan. Ya, terima kasih. Alhamdulillah ternyata majelis taklim Nurul Yasin ini sangat senang karena kedatangan dari ya. Nah kita masih di ibu yang gajah. Ya syukur salah gajah dulu. Ya, yang pertama pertanyaan dari Ibu Ketua, Masya Allah. Sesuatu yang kita sudah tahu bahwa itu haram. Ya, betul. Dalam Islam itu ada kaidah, ada hukum. Jadi kalau darurat, kondisinya darurat, maka itu dibolehkan. Ya, mohon maaf, bab 1 itu kan haram. Tapi kalau darurat tidak ada sama sekali makanan, dan sehingga misalnya para tentara kita TNI ya di hutan ya mereka tahu, tetapi karena tidak ada lagi makanan ya sampai ketika dia tidak makan lalu kemudian misalnya bisa menyebabkan kelaparan sampai mati,
maka dibolehkan untuk makan sesuatu yang diharamkan dalam agama Islam. Boleh, ya boleh. Ya, apalagi dalam kondisi seperti itu untuk lebih menghargai seperti itu. Adapun juga caranya boleh seperti tadi kita misalnya ambil telur saja seperti itu ya. Ya. Jadi ada dua ini Bu. Ada seseorang yang betul menjaga kehati-hatiannya. Kalau kita ragu, ya karena kan perkara yang subhat itu juga dilarang, ragu tidak jelas. Kalau kita ragu itu jangan makan daging, cukup makan apa yang ada. Misalnya, ibu, kenapa nasi nih? Sering naik tensi, demi kebaikan kan, ya tidak masalah seperti itu. Kemudian nasi bayi ya punya rumah. Iko nasi nih gula tahu. Tanya nama kamu Ki. Ya, aman sedeng. Ya, kemudian pertanyaan dari Ibu ya, Ibu aja dulu lah. Ya, itu tentang ya, menahan amarah dan sifat ya. Bagaimana Ibu? Jawabannya tips Ibu, sederhana sekali. Posisikan diri kita sama dengan dia. Artinya kalau kita ini menganggap diri kita ini kita manusia yang akan semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diberikan ini hanyalah titipan, maka kita tidak akan menganggap remeh teman atau sahabat kita yang yang kita temani bergaul seperti itu. Itu saja. Ya, cara menahan amarah itu kan ketika kita marah, ya istighfar atau paling tidak berwudu. Berwudu. Kalau dengan wudu tidak bisa lagi, ya duduk. Ya. Kalau saya tidak ya baring. Kalau saya baring, tentu di mana kan? Ya, seperti itu. Ya. Tapi kalau ibu ini tidak ada, saya lihat tidak ada. Tidak ada kamu marah. Kamu marahnya tidak ada, wajah-wajah marahnya tidak ada. Muka. Kalau saya lihat ibu sini dalam kamu marah, yang ada adalah muka Columbus. Jadi seperti itu ya Bu ya. Ya, mudah-mudahan insya Allah sebagai kesimpulan, mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat marah dan sifat sombong. Amin ya Allah. Semua itu yang menghalangi kita untuk dekat dan masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya murid Muhammad Rizkan Iqbal Jafar, hamba yang fakir, yang dhaif ilallah, miskin ilmu, bahkan kurang sempurna dalam ibadah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdi ila subulil hikam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bisa di rumah yang pastinya buat ibu-ibu Maistari dari tepuk tangan dulu. Semoga tausiah kali ini Ustaz ya bisa masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ada aja. Keluar telinga ya, jadi masuk telinga kanan, tidak keluar nih. Jadi masuk jadi harap hati, diamalkan, insya Allah kita nanti sama-sama dapat syafaat masuk surga sama-sama. Amin ya rabbal alamin. Bu. Bu. Ya. Jangan lupa ya, cara saya ingatkan semoga itu acara, jangan lupa untuk kunjungi websitenya www.gajadulu.com atau bisa follow Instagram dan Facebooknya di @gajadulu_id. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada salah kata, karena kesempurnanya hanya milik Allah Subhanahu wa taala, kesalahan khilaf milik kita manusia ya Ibu ya. Sampai jumpa di program Ustaz berikutnya bersama saya Gajadulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.